Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberikan nikmatnya, yaitu berupa nikmat sehat badan walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mengerjakan amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu sang revolusioner sejati yang telah mampu merevolusi akhlak jahiliyah, menyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang kalam, saya di sini akan coba melanjutkan mutolaah kitab, yaitu yang bernama kitab Lubabul Hadis. Di video sebelumnya saya sudah membahas di bab yang pertama, yaitu al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Dan itu belum selesai, saya bacakan satu bab. Nah, oleh karena itu di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di video sebelumnya saya tidak menjelaskan. Di sini saya ingin membacakan sekaligus menjelaskan secara ringkas saja apa yang nanti saya akan bacakan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu, muliakanlah oleh kalian, al ulama, para ulama, fa innahum, karena sesungguhnya para ulama itu indallahi, di sisi Allah, kurama'u, orang-orang yang mulia, mukarramuna, lagi dimuliakan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akrimul ulama. Lafaz akrimu sama kita ketahui bahwasanya lafaz ini adalah fi'il amar, yaitu fi'il kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memuliakan segenap para ulama. Kenapa kita harus memuliakan ulama? Dan mengapa ulama itu harus dimuliakan? Karena fa innahum indallahi kurama'u mukarramun. Karena sesungguhnya para ulama itu orang-orang yang mulia di sisi Allah, lagi dimuliakan. Mukarramuna, di dalam syarahnya mukarramuna ay indal malaikati, yaitu dimuliakan di sisi para malaikat. Jadi wajar kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama. Bukan hanya para ulama itu membimbing kita tentang ilmu, yang mengajarkan kita tentang ilmu agama, yang mengenalkan kita mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi juga ini suatu kewajiban bagi kita untuk memuliakan para ulama. Karena ulama itu dalam hadis ini di sisi Allah orang-orang yang mulia, dan di sisi para malaikat dimuliakan.
Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menghormati dan memuliakan para ulama, para guru-guru kita, sehingga ilmu kita walaupun hanya sedikit barokah dan bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, nazara yang memandang siapa orang itu, ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, nazratan, dengan satu kali pandangan, fafariha, lalu merasa senang siapa orang itu, biha, dengan itu satu kali pandangan, khalaqa, maka menciptakan siapa Allah Ta'ala mintilkan nazrati, dari itu pandangan, malakan, satu malaikat. Yastaghfiru, memintakan ampun itu malaikat, lahu, untuk orang yang memandang wajah ulama atau orang alim, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Masya Allah. Inilah fadilah daripada ilmu dan ulama. Dengan kita memandang wajahnya orang alim dengan satu kali pandangan, fafariha biha, ada rasa senang. Fariha di sini adalah binazratil mahabbah, pandangan yang penuh kecintaan. Kecintaan karena kealimannya yang membuat orang bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah ciptakan dari pandangan rasa mahabbah kita kepada orang alim satu malaikat, yang mana malaikat ini nanti akan memintakan ampun untuk kita, pelakunya, yang memandang wajah orang alim sampai hari kiamat. Jadi Allah ciptakan malaikat ini tugasnya khusus untuk memohonkan ampun kepada kita jika kita memandang wajah orang alim, memandang wajah guru kita dengan rasa mahabbah, kecintaan kealimannya. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan telah bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, orang, akroma, yang memuliakan siapa orang itu, aliman, kepada orang alim, faqad akroma, maka sungguh telah memuliakan siapa orang itu, ni, kepadaku. Waman, dan orang, akroma, yang memuliakan siapa orang itu, ni, kepadaku, faqad akroma, maka sungguh telah memuliakan siapa orang itu, Allah, kepada Allah. Waman, dan orang, akroma, yang memuliakan siapa orang itu, Allah, kepada Allah, fama'wahu, maka tempat kembalinya orang itu, al-jannatu, adalah surga. Masya Allah. Di hadis berikutnya, siapa orang yang memuliakan orang alim, berarti sama saja orang tersebut memuliakanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang memuliakanku, sungguh ia telah memuliakan Allah. Dan siapa orang yang memuliakan Allah, fama'wahul jannatu, maka tempat kembalinya tiada lain kecuali adalah surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sababiah daripada kemuliaan guru-guru kita, dan kita memuliakan para guru-guru kita, orang-orang alim yang meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim, afdalu, itu lebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi tidurnya orang alim saja itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi ada riwayat suatu ketika Rasulullah hendak masuk ke dalam masjid. Di depan pintu ada iblis, yang mana iblis ini ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid. Tetapi si iblis ini ada rasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau cemas? Lalu iblis menjawab, ya, saya cemas, saya takut. Tujuan kamu apa? Sebetulnya saya ini ingin menggoda orang yang sholat, tetapi saya ada rasa takut. Kenapa kamu takut? Dengan siapa kamu takut? Saya takut
dengan orang yang sedang tidur. Rasulullah pun bertanya kembali, kenapa engkau takut kepada orang yang tidur, bukan kepada orang yang sedang sholat? Sedangkan orang yang sedang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa justru kamu takut kepada orang yang tidur? Wahai Muhammad, kata iblis, ketahuilah, orang yang sedang sholat itu, dia itu tidak mempunyai ilmu, dia itu bodoh. Jika aku menggodanya, mudah saja dia lalai, dia lupa, dia tidak bisa khusyuk. Tetapi saya takut menggodanya karena ada orang yang tidur. Kenapa saya takut? Karena orang yang tidur itu adalah orang alim. Dari situ Rasulullah SAW bersabda, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Selanjutnya, waqala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man orang ta'allama, yang belajar siapa orang itu, baban, satu bab, minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu, mengerjakan atau mengamalkan siapa orang itu, bihi, dengan itu satu bab ilmu, aulam ya'mal, atau tidak mengerjakan siapa orang itu, bihi, dengan satu bab ilmu, karena maka ada itu satu bab ilmu, afdalu, lebih utama, min an yunsoliya, daripada sholat siapa orang itu, alfa rokaatin, 1000 rokaat tatawuan, halnya sholat sunnah. Di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang belajar satu bab daripada ilmu syariat, ilmu agama Islam, ilmu fikih, diamalkan atau tidak diamalkan dari satu bab tersebut, maka itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini luar biasa fadilah yang diberikan kepada orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita belajar satu bab ilmu itu mengalahkan daripada ibadah yang 1000 rakaat, yaitu sholat sunnah. Jadi banyak keistimewaan fadilah, kedahsyatan, keunggulan orang-orang yang mencari ilmu, orang alim dan para ulama. Selanjutnya, waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man orang zaro, yang berziarah atau berkunjung orang itu, aliman, kepada orang alim, faka'annama, maka seakan-akan zaro, berkunjung atau berziarah siapa orang itu ni kepadaku, waman, dan orang sofaha, yang berjabat tangan atau bersalaman siapa orang itu, aliman, kepada orang alim, faka'annama, maka seakan-akan sofaha, berjabat tangan atau bersalaman siapa orang itu ni kepadaku, waman, dan orang jalasa, yang duduk siapa orang itu, aliman, pada sama orang alim, faka'annama, maka seakan-akan jalasa, duduk siapa orang itu ni bersamaku, fid dunya, di dunia, waman, dan siapa orang jalasa, yang duduk siapa orang itu ni bersamaku, fid dunya, di dunia, ajlastuhu, maka aku akan mendudukkan pada orang itu, ma'i, bersamaku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu hadis yang terakhir dari bab ilmu dan ulama, yaitu menjelaskan ketika kita berjabat tangan dengan orang alim, itu kata Nabi sama saja kita berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Jika kita berkunjung, berziarah, sowan kepada orang alim, itu sama saja kita berkunjung, berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita duduk bersama orang alim, itu seakan-akan kita duduk bersama Nabi di dunia. Dan kata Nabi, barang siapa yang duduk di dunia bersamaku, maka nanti akan aku dudukan bersamaku di hari kiamat. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa, fadilah daripada ilmu dan ulama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar terus agar kita menjadi orang yang alim, yang paham tentang ilmu, agar kita ibadah tidak menggunakan dengan nafsu,
belaka kita, dengan kebodohan kita, tetapi kita ibadah dengan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi di sini, ketika kita berawal dari berziarah kepada guru, sama saja berziarah kepada Rasulullah, berjabat tangan, bersalaman kepada seorang alim atau seorang guru, itu sama saja dengan bersalaman atau berjabat tangan kepada Nabi. Dan ketika kita duduk bersama orang alim, itu sama saja duduk bersama Nabi di dunia, dan nanti kita didudukan bersama Nabi di hari kiamat. Ini sangat istimewa. Pernah sahabat, yaitu mungkin kita sudah sama ketahui bahwa sahabat ini yang bernama Ukasah pernah menuntut Rasulullah SAW. Waktu itu Ukasah ini pernah kena cambuk Rasulullah tidak sengaja ketika Rasulullah ingin mengadili siapakah yang pernah kena cambukku, maka Ukasah mengacungkan tangannya, aku pernah ya Rasulullah. Nah, singkat cerita, sahabat semua tidak terima, bahkan Rasulullah diperintahkan untuk dibuka pakaiannya. Karena Ukasah beralasan bahwa dulu dia kena cambuk tidak mengenai jubahnya atau pakaiannya, secara langsung kena kulitnya. Maka dia ingin membalas cambukan itu kepada Rasulullah tanpa pakaian. Setelah dekat, para sahabat pun tegang dan merasa kesal karena tingkah lakunya yang kurang ajar itu. Tapi Rasulullah SAW biarkan, ini balasan baginya untukku. Setelah dekat, akhirnya bukan ingin membalas Ukasah ini, tetapi malah memeluk tubuh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, inilah orang yang cerdas, nanti dia akan masuk surga karena kulitku bersentuh dengan kulitnya. Barang siapa yang kulitku bersentuh dengan siapapun, maka kulit itu haram disentuh oleh api neraka. Maka dari itu, ketika kita bersalaman kepada orang alim, itu kata Nabi, seakan-akan kita bersalaman kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itulah pembahasan di bab pertama, fadilah daripada ilmu dan ulama, yang saya bacakan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua agar kita selalu menjadi santri yang betul-betul giat belajar menuntut ilmu sampai hayat di kandung badan, sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan ilmu kita barokah dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan apabila dari segi pembacaan kitabnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.